Selamat datang untuk terakhir kalinya, saya akan menyajikan paparan terakhir untuk tugas studio perancangan 7 mengenai hunian holistik. Baik, kita akan mulai dengan block plan untuk refresher. Lokasinya ada di KS Tubun, di depan gereja Kristus Salvator, dengan tetangga bangunan 4 lantai di sebelah selatan dan bangunan 4 lantai markas Brimob di sebelah timur. Proses perancangan selama 1 semester ini menghasilkan bangunan dengan 4 lapis dan 1 lapis basement. Dengan lapisan pertama menitikberatkan fokus di ruang publik, yang kedua untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi publik, lantai ketiga mendapatkan fokus pada hunian baik untuk seminari, pastoral, dan lantai keempat serupa, namun di antara lantai ada pembedaan gender untuk kebutuhan praktis seperti toilet dan lain-lain. Lantai 5 yaitu dak atap diputuskan untuk area service. Kita akan membahas per lantai dan dimulai dengan lantai 1, yaitu area yang menjalankan fungsi utama paroki. Diakses dengan mudah oleh publik dan dengan jam rentang operasional 16 jam dari jam 6 sampai jam 10, bersifat umumnya dengan ventilasi udara terbuka. Dilanjutkan dengan ilustrasi keruangan suasana di lantai 1, yaitu sekarang ada di teras paroki. Kita ke area belakang, terdapat kantin untuk kegiatan umum, juga ada pastoran di area yang paling belakang. Kita maju ke sumur tangga yang mengarah ke lantai-lantai atasnya. Sebelum itu kita lihat dulu ke semi basement, terdapat parkiran motor, diputuskan karena banyak pengguna yang menggunakan motor dalam keseharian, lalu tadi parkiran mobil. Lanjutkan ke lantai 2. Lantai 2 memiliki fungsi utama sebagai ruang diskusi publik. Meskipun dapat diakses oleh umum, lebih dedikasikan untuk anggota paroki. Misalnya kegiatan sekolah minggu, kegiatan rapat paroki. Lanjutkan kita ke properti keruangan di dalam. Masih terdapat kantin atas untuk orang-orang yang menunggu kegiatan sekolah minggu, misalnya para orang tua. Terus terdapat balkon yang kita namakan urban pedestal untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda, supaya pastor dan pelayan umat bisa terlibat dalam dinamika keseharian mereka. Kita lanjutkan ke aula Petrus dengan panggung yang kita angkat dari bangunan sebelumnya di lantai 1. Ruang liminal, yaitu ruang antara lantai, kita rancang juga dan tidak kita abaikan. Lanjutkan ke lantai 3 adalah lantai dengan titik berat fokus di hunian khusus untuk pria. Lantai 3 di bagian belakangnya serupa dengan lantai 4, yaitu area dengan fokus hunian. Properti keruangannya adalah cross ventilation dengan kipas angin langit-langit sebagai pendukung, dan kamar-kamar didinginkan oleh pendingin ruangan. Meski demikian masih ada opsi untuk membuka jendela untuk pertukaran udara. Baik, lalu kita melanjutkan ke properti keruangan pada area hunian lantai 3 dan serupa dengan lantai 4 juga. Pertama-tama ada teras hunian yang memiliki view ke gereja dan urban pedestal di bawah, di mana orang-orang yang bercengkrama di sini bisa memutuskan untuk melihat keramaian di bawah dan bergabung. Karena sifat keruangannya bersekat-sekat, maka kita melalui potongan aksonometri bisa lihat lebih baik pembagian ruang. Di lantai 3, di bagian depan, terdapat perpustakaan untuk antara kontemplasi juga untuk ruang belajar. Melanjutkan ke lapisan terakhir, yaitu hunian khusus wanita di lantai 4 dengan area split level belakang yang serupa dengan lantai 3 bawahnya. Perbedaannya hanya berada di bagian depan lantai, yaitu terdapat area pantry dan gym di daerah teras atap untuk kegiatan olahraga. Diputuskan diperlukan karena buruknya properti kenyamanan lingkungan pada area KS Tubun, agar olahraga dapat dilakukan di dalam tapak. Kemudian teras dapat dilakukan untuk bercengkrama. Lalu pada bagian terakhir kita akan melihat masa bangunan secara keseluruhan
dengan dak atap sebagai lapisan paling atas untuk kebutuhan servis dan kebutuhan estetika visual agar tidak memblokir salib Gereja Kristus Salvator yang merupakan ikon kawasan, mempertahankan hubungan visual salib dengan Jalan KS Tubun. Sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kritik dan saran ditunggu dan diantisipasi dengan senang hati.